punya tugas besar dan rasanya buntu banget? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya pakai AI bukan sebagai jalan pintas, tapi sebagai rekan kolaborasi yang super kreatif buat semua proyek kamu. Oke, kita semua pernah di posisi ini kan? Dapat tugas besar, entah itu bikin video, presentasi, atau tulisan, terus langsung bingung. Ide sih ada di kepala, tapi pas lihat halaman kosong, rasanya mau mulai dari mana ya? Buntu total. Nah, disinilah AI masuk. Tapi, buang jauh-jauh pikiran kalau AI itu mesin contekan otomatis. Anggap aja dia itu kayak partner sparring kamu, asisten kreatif yang selalu siap sedia buat mancing ide-ide brilian yang sebenarnya udah ada di kepala kamu. Jadi, gimana sih wujud si asisten kreatif ini dalam prakteknya? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana AI bisa benar-benar mendorong batas kreativitas kita, bukan cuma sekedar bikin kerjaan jadi lebih cepat. Dan ini dia aturan main yang paling penting. Kolaborasi. Keajaiban itu baru muncul waktu ide unik, emosi, dan pemikiran kritis kamu sebagai manusia ketemu sama kekuatan analisis dan kecepatan AI. Jadi ini bukan soal manusia versus mesin, tapi gimana kalian bisa jadi tim yang tak terkalahkan. Prosesnya tuh sebenarnya simple banget. Cuma 3 langkah. Pertama, brainstorming. Kamu lempar aja ide-ide mentah ke AI dan lihat apa aja yang dia kasih balik. Kedua, bikin draft. Pakai output dari AI tadi sebagai kerangka atau tulang punggung proyek kamu. Dan yang paling krusial, langkah ketiga, giliran kamu yang beraksi. Disinilah kamu ambil alih, cek ulang semua faktanya, poles ceritanya, dan yang terpenting, suntikan gaya dan kepribadianmu sendiri. Percaya deh, langkah inilah yang bikin sebuah karya jadi benar-benar milik kamu. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. AI mungkin bisa merangkai kata-kata jadi kalimat yang bagus, tapi cuma kamu yang punya cerita, punya perspektif, dan punya rasa untuk disampaikan. Kamu itu sutradaranya, dan AI itu cuma salah satu kru yang bantu kamu mewujudkan visimu. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana cara kita mengubah semua ide dan draft mentah dari AI itu menjadi sebuah proyek yang nyata dan keren? Yuk kita lihat toolkit praktisnya. Coba deh bayangin ini kayak lini perakitan konten digital kamu. Kamu bisa mulai dari ChatGPT buat nulis naskahnya. Udah jadi, lempar ke Gamma buat dibikinin visual presentasi yang kece. Butuh voice over? Ada TTS Maker. Terakhir, kamu sebagai sang editor utama merakit semua potongan itu jadi satu kesatuan di Canva atau CapCut. Setiap alat punya tugasnya masing-masing, tapi ingat, kamulah bosnya. Nah, ini ada tips pro yang sering banget kelewat. Dokumentasikan semua prosesnya. Simpan prompt yang kamu pakai, simpan draft awal dari AI, simpan juga catatan revisi kamu. Kenapa? Karena ini bukan sekedar arsip biasa, ini adalah portofolio yang nunjukin perjalanan kreatifmu dan bukti kalau kamu bisa berkolaborasi dengan teknologi secara cerdas. Oke, kita semua setuju AI itu alat yang luar biasa. Tapi, ya, seperti semua alat yang kuat, kita harus tahu cara pakainya dengan benar dan waspada sama jebakan-jebakan digitalnya. Sekarang mari kita ngobrolin soal etika dan tanggung jawab kamu sebagai seorang kreator yang cerdas. Jebakan pertama yang wajib kita tahu namanya bias. Gampangnya gini, AI itu belajar dari data super banyak yang dibuat oleh manusia di internet. Nah, kalau data yang dimakan sama AI itu ternyata penuh dengan prasangka, misalnya soal gender atau ras, ya AI-nya juga bakal ikut-ikutan berpikiran kayak gitu. Dan bisa menghasilkan sesuatu yang nggak adil. Contoh paling terkenalnya itu kasus di Amazon. Dulu mereka pernah bikin AI buat nyeleksi CV pelamar kerja. Karena AI-nya ini belajar dari data CV 10 tahun ke belakang yang isinya kebanyakan laki-laki, sistemnya jadi mikir kalau kandidat laki-laki itu lebih baik. Hasilnya, CV dari perempuan otomatis disingkirkan. Ini bukti nyata betapa berbahayanya bias algoritma. Jebakan kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah hak cipta. Bedanya tuh jelas banget. Kita sebagai manusia menciptakan sesuatu yang baru dari inspirasi. Sementara AI pada dasarnya itu meniru pola dari jutaan data yang udah dia pelajari. Artinya, ada resiko AI bisa menghasilkan sesuatu yang mirip banget atau bahkan tanpa sengaja menjiplak karya orang lain yang udah dilindungi hak cipta. Dan ini bukan cuma teori loh, ini kejadian beneran. Getty Images, salah satu bank foto terbesar di dunia, sampai menuntut sebuah perusahaan AI raksasa. Tuduhannya, perusahaan AI itu dituduh memakai jutaan foto berlisensi milik Getty tanpa izin untuk melatih model AI mereka. Jadi konsekuensinya di dunia nyata itu beneran ada dan serius.
Oke, setelah dengar semua risikonya, mungkin kamu jadi agak ngeri ya. Tenang-tenang. Kuncinya adalah jadi kreator yang cerdas dan bertanggung jawab. Dan untuk itu, ada beberapa aturan main simpel yang bisa jadi pegangan kita. Anggap aja ini kode etik kreator. Aturannya gampang banget diingat. Pertama, pakai AI itu buat belajar dan eksplorasi, bukan buat nyontek. Kedua, jangan telan mentah-mentah semua info dari AI, selalu cek ulang faktanya. Ketiga, ingat, hasil akhirnya adalah tanggung jawab kamu sepenuhnya, bukan AI-nya. Dan yang terakhir, jujur aja. Kalau kamu memang pakai bantuan AI, nggak ada salahnya untuk transparan. Anggap aja 4 aturan ini sebagai kompas moral kamu waktu berpetualang di dunia AI. Simple tapi sangat kuat. Pada akhirnya, AI itu hanyalah sebuah alat. Sama kayak pensil, kamera, atau laptop yang kamu pakai. Alat itu sendiri nggak baik atau buruk. Jadi pertanyaan paling pentingnya bukan lagi apa yang bisa AI lakukan, tapi kamu mau jadi kreator seperti apa dan karya luar biasa apa yang bakal kamu ciptakan dengan alat ini. Makasih banyak udah menyimak.